Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama kami di JPIC OFM Indonesia YouTube channel yang membahas isu-isu sosial dan ekologi. Saudara-saudara, masih hangat dalam ingatan kita cerita perjuangan masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng yang menolak kehadiran pabrik semen. Bertahun-tahun mereka berjuang mempertahankan tanah dan kelestarian alam di sana dengan menolak eksploitasi kawasan pegunungan dan daerah cekungan resapan air. Aksi penolakan itu bahkan sampai di jantung ibu kota negara. Ada yang rela kakinya dipasung semen di depan istana. Di hamparan Pegunungan Kars Kendeng terdapat cekungan air tanah. Air tanah itulah yang menghidupi para petani. Nah, kalau diobrak-abrik hanya demi batu gamping, jelas akan merusak kelestarian alamnya, menyebabkan polusi udara dan pencemaran air, dan tentu saja mengancam pertanian. Sementara masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng sejahtera di tengah alam yang sehat dan mencukupkan diri dengan bertani. Mereka bertani di atas tanah air sendiri, tanah dan air yang tidak dibeli. Sebagai upaya melestarikan pegunungan itu, mereka berinisiatif untuk menghijaukannya. Usaha penghijauan memang tidak mudah, butuh tenaga ekstra untuk menggali di atas cadas. Jika ekskavator bergigi baja dipakai untuk menambang demi cuan semata, mengapa tidak untuk menggali lubang dan menanam demi kelestarian alam? Beberapa waktu lalu, para Fransiskan melalui JPIC OFM Indonesia mengunjungi salah satu kelompok masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng untuk melihat lebih dekat, merasakan, dan membantu. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sahabat peradaban kasih ekologis yang cinta lingkungan. Ini Romo Alsis OFM, JPIC OFM dari Jakarta menyerahkan perlengkapan ini untuk mengolah lahan menjadi subur supaya bisa ditanami di Pegunungan Kendeng Utara, khususnya di Kedungmulyo dan sekitarnya. Romo Alsis akan menyerahkan pada Kang Gundretno di Sukolilo, didampingi Romo Bimo Perkudoro, OFM, Prater Ogi apa Ogi? Ogi. Nah, ada Sakira Mas Priyo, ini saudaraku Frater Wahyu. Silakan Romo. Ya, kami dari JPIC OFM bersama dengan rekan-rekan yang pemerhati lingkungan, kami menyerahkan ini sebagai wujud dukungan, terutama untuk perjuangan masyarakat Kendeng terkait dengan penolakan terhadap pabrik semen, sekaligus untuk melestarikan wilayah Pegunungan Kendeng demi bumi dan juga demi generasi yang akan datang, sebagaimana dikatakan dalam Laudato Si bahwa setiap aktivitas, setiap kegiatan kita hendaknya memperhatikan keadilan bagi generasi berikutnya. Mas Gun dan teman-teman, ini bantuan kecil sebagai dukungan kami terhadap seluruh perjuangan yang Mas Gun dan teman-teman seluruh sikap lakukan di wilayah Kendeng. Nggih, matur nuwun Romo. Para Romo sing ndungokno keluh kesahku terkait rencana menghijaukan semua pegunungan Kendeng yang tinggi. Karena Kendeng ini kan batu kapur bukan. Kemudian kami walaupun batu akhirnya hijau kembali. Maka alat drill ini dibutuhkan sangat ya, untuk membuat lobangan untuk calon tanaman di pucuk-pucuk gunung Kendeng. Matur nuwun sangat, mugi-mugi alat menika saged dadi srana ijone Kendeng dadekno obahe wit nek wis gedhe kan dadi angin sing seger.
mesti kabeh bakal mengrasake. Matur nuwun. Sami-sami. Salam gedeng. Lestari. Salam gedeng. Lestari. Salam gedeng. Lestari. Lebih baik menanam daripada menambang. Begitulah kira-kira simpulan untuk perjuangan masyarakat Kendeng dalam upaya pelestarian alam. Bicara tentang tanam menanam, saya jadi ingat akan Hari Menanam Pohon Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2008, tanggal 28 November ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Peringatan ini dimaksud untuk menyadarkan kita tentang pentingnya pemulihan kerusakan alam, hutan, dan lahan melalui penanaman pohon. Pertanyaannya, seberapa pentingkah pohon itu? Pohon sangat penting dan berharga bagi planet kita dan semua makhluk yang mendiami rumah bersama ini. Berikut beberapa alasannya. 1. Pohon mengatur siklus air. Air yang jatuh sebagai hujan diserap oleh pohon dan tanaman lain, lalu dilepaskan kembali ke udara pada proses transpirasi. 2. Pepohonan merupakan rumah bagi satwa liar. Jika deforestasi terus berlanjut, maka diperkirakan sekitar 28.000 spesies dalam 25 tahun ke depan akan punah. 3. Pepohonan meningkatkan kualitas tanah melalui filtrasi karbon dan zat berbahaya lainnya dari tanah, mulsa organik dari dedaunannya yang jatuh, dan nutrisi yang ditarik dalam tanah oleh akar-akar pohon ke permukaan sehingga tanah menjadi subur. 4. Pohon mencegah erosi tanah. Melalui batang dan dedaunannya, pohon membentuk penghalang alami terhadap angin dan banjir. Akarnya menyatukan tanah dan mencegah erosi. Tanpa pohon, angin dan hujan akan dengan mudah menyapu bersih tanah yang subur dan mengubahnya menjadi lahan yang tandus. 5. Pohon meredam polusi suara dan menangkal polusi cahaya. Kebisingan yang tidak diinginkan tidak hanya dapat mengganggu manusia atau sistem sonar dan navigasi hewan, tetapi juga mengganggu satwa liar dan seluruh ekosistemnya. Misalnya, beberapa jenis burung bersarang tidak akan bersarang di habitat yang terlalu bising. Selain itu, lampu kota dapat mengganggu kebiasaan hewan seperti burung dan ngengat, serta mamalia nokturnal seperti musang yang banyak mengandalkan siklus harian terang dan gelap untuk mengatur jam biologis, navigasi, dan sumber makanan. Dedaunan pohon berperan meredam suara dan menangkal cahaya berlebih. 6. Pohon menghambat laju perubahan iklim. Salah satu faktor yang memengaruhi pemanasan global dan perubahan iklim adalah kadar karbon dioksida di atmosfer kita yang berlebih. Saat pohon bertumbuh, pohon menyerap karbon dioksida dari udara melalui proses fotosintesis dan menyimpan karbon sebagai kayu serta melepaskan molekul oksigen. Karbon yang tersimpan pada pohon akan kembali dilepas ke udara hanya jika pohon-pohon terbakar dalam sebuah kebakaran hutan. Dengan demikian, pembakaran hutan memiliki efek ganda, yakni hilangnya fungsi pohon sebagai filter CO2 dan terlepasnya karbon yang tersimpan pada pohon kembali ke atmosfer akibat dibakar. 7. Pohon menghasilkan oksigen. Hutan adalah paru-paru ibu bumi yang tidak hanya membersihkan udara kotor, tetapi menghasilkan oksigen selama proses fotosintesis pada pepohonan. Saudara-saudara, kini pohon kehilangan tempat hidup. Di kota-kota besar, pohon terhimpit oleh bangunan-bangunan megah, tinggi menjulang. Di dalam tanah, akar-akar pohon beradu kuat dengan beton dan baja. Sementara itu, hutan yang dipuja sebagai paru-paru dunia, tempat yang sejatinya ditemukan beragam pohon, perdu dan satwa, dibabat kadang terbakar, menyisakan tanah terbuka yang siap ditambang ataupun dijadikan ladang tanaman seragam. Berikut rapor merah deforestasi di Indonesia selama 2 dekade terakhir dilansir dari Tempo.
Hilangnya pohon atau penggundulan hutan yang disebabkan oleh manusia ataupun faktor alam memengaruhi satwa liar, ekosistem, cuaca, dan iklim. Tentu saja bahayanya mengancam keselamatan rumah kita bersama dan seluruh isinya. So, sudah saatnya kita menanam dan merawat pohon, karena dengan cara itu kita merawat kehidupan bersama di planet ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini kepada saudara-saudara yang lain agar kita sama-sama paham dan sama-sama selamat. Pace e bene.